Lo pikir sibuk sama dengan produktif? Salah besar. Banyak orang bangkrut bukan karena kurang kerja, tapi karena semua waktunya habis buat hal yang gak ngasih apa-apa balik. Lucunya, orang yang paling sering teriak, "Gue sibuk banget," justru paling buta sama kemana waktunya bocor. Pernah mikir nggak, kenapa orang miskin justru paling rajin nunda-nunda? Gue ulang ya, paling rajin nunda-nunda. Karena kadang bukan uang yang bikin kita miskin. Yang bikin kita miskin itu keputusan kecil yang kita anggap sepele. Gue ceritain sedikit ya. Ada satu temen gue, namanya Rehan. Kerja kantoran, gajinya lumayan, 6,5 juta. Pulang kerja, capek. Tapi, setiap malam, jam 8 sampai jam 11, dia scroll TikTok dan Netflix. Sedangkan weekend, dia tidur sampai siang, nongkrong, healing, main game. Sampai suatu hari, dia ngomong ke gue, "Bro, kenapa ya gaji gue kayak cuma numpang lewat? Gue kerja keras loh, kok tetap miskin?" Dan gue cuma nanya satu hal, "Waktu lo dipakai buat apa aja?" Dia diam, karena ternyata dia gak pernah mikir soal itu. Dia cuma sibuk, tapi sebenarnya gak kemana-mana. Gue yakin lo juga pernah kayak gitu. Pulang kerja capek, otak bilang, "Gue butuh istirahat dulu." Weekend bilang, "Nanti aja, gue butuh waktu untuk recharge." Ada ide bisnis kecil, lihat nanti aja ya. Ada peluang freelance, belum siap. Dan yang paling lucu, ini kejadian setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tanpa kita sadar, kita merayakan ritual miskin tanpa sadari. Karena kita pikir kemiskinan cuma soal uang. Padahal miskin waktu itu jauh lebih fatal. Karena waktu yang hilang gak bisa dibalikin. Tapi tunggu dulu, kalau rajin kerja bikin kaya, kenapa masih banyak orang yang kerja 10 tahun tapi hidupnya tetap di titik yang sama? Karena yang bikin kaya bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Kerja keras itu kewajiban. Kerja cerdas itu strategi. Orang kaya gak punya lebih banyak waktu. Mereka cuma pakai waktunya yang berbeda. Bedanya di mana? Orang kebanyakan healing dulu baru kerja. Ngerjain kalau lagi mood. Sibuk tapi nggak maju. Waktu luang buat scroll. Sedangkan orang yang akhirnya naik level, kerja dulu baru healing. Disiplin walau nggak mood. Sibuk yang nggak ada arahnya. Waktu luang buat upgrade diri. Dan gap yang paling mematikan itu bukan uang, tapi mindset, "Gue gak punya waktu." Padahal kenyataannya, lo punya waktu. Lo cuma gak sadar kemana waktu itu pergi. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Rehan tadi yang setiap malam scroll 3 jam, gue tantang dia buat satu hal, yaitu catat semua hal yang dia lakukan setiap hari. Hari pertama, scroll 2 jam 40 menit. Netflix 1 jam. Ngobrol grup WhatsApp 40 menit. Total hampir 5 jam hilang begitu aja. Selama sebulan,
150 jam hilang. Itu sama dengan 19 hari kerja penuh. Setelah dia sadar, dia ngomong gini, "Gue pikir gue capek karena kerja. Padahal capek gue itu karena gue buang waktu buat hal yang gak penting." Dan itu momen ketika dia sadar, bukan kerjaannya yang bikin dia capek, tapi hidup dia yang tanpa arah. Kalau lo ngerasa relate, ini 4 langkah paling realistis. Yang pertama, tentuin golden hours. Waktu paling fokus 1-2 jam per hari buat ngerjain hustle atau skill baru. Bukan banyaknya waktu, tapi konsistensi. Yang kedua, matikan distraksi. Notif off sama dengan hidup on. Scroll 10 menit jadi 3 jam, itu racun paling manis. Yang ketiga, buat deadline kecil. Bukan gue pingin kaya, tapi minggu ini gue bikin landing page. Bulan ini gue cari 3 klien pertama. Yang keempat, prioritas. Kalau semuanya penting, artinya gak ada yang penting. Pilih satu hal, selesaikan, baru pindah. Karena masalah lo bukan kurang waktu, tapi kebanyakan alasan. Dan lo bakal kaget. Apa yang terjadi cuma dalam 30 hari. Rehan sekarang udah lain banget. Dia pakai golden hours-nya 2 jam per hari buat desain sebagai freelance. Bulan pertama 1,2 juta. Bulan kedua 2,8 juta. Bulan ketiga 4,3 juta. Hal yang paling gila, gaji kantoran masih sama. Yang berubah cuma cara dia menggunakan waktu. Dan dia bilang ke gue gak jadi kaya karena dapat uang tambahan. Gue jadi kaya karena gue sadar waktu gue jauh lebih berharga. Kalau waktu adalah uang, mungkin alasan lo miskin adalah karena lo buang waktu paling banyak saat gratis. Kadang yang bikin kita gak maju bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita selalu bilang nanti, sampai akhirnya semua terlambat. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca, dan mungkin cerita lo bisa bantu orang lain juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga waktu lo, karena itu aset paling mahal.